Nurdiani Nugraha, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2, program studi biologi Universitas Galuh Ciamis. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Iswandi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita lakukan sekarang ini bisa memberatkan kita ke pahala ya, menambah pahala. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebentar, di sini ada yang tidak hadir ya? Ini siapa yang tidak hadir? Nurdina. Kenapa Nurdina sekarang? Sakit ya? Terus ini Akmal bukan? Ya. Akmal ya? Akmal kenapa nggak masuk? Izin. Mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini bisa segera bergabung di kemudian hari ya dengan kita dalam kondisi yang sehat. Pelajaran apa sekarang? Pelajarannya tentang proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita akan melakukan pretest. Silahkan dibuka handphonenya. Sudah masuk ke Google Classroom-nya ya? Ada yang belum? Itu ada linknya, silahkan diklik saja dan boleh langsung dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup. Semua ya. Terima kasih. Nanti akan Ibu olah nilainya. Masih ada yang masih ingat materi pertemuan yang lalu apa? Yang pertama, limbah organik, yaitu limbah yang mengandung. Terima kasih ya Cynthia sudah mengingatkan kita juga materi yang kemarin sudah dipelajari di pertemuan yang lalu. Nah, memang tadi yang kita bahas itu ada dua limbah ya, limbah organik dan anorganik. Ini tentu bertolak belakang ya. Dari kandungan unsurnya, unsur apa tadi Cynthia? Unsur karbon ya. Oke, selanjutnya nah kita masuk ke ini ada Ibu berikan satu gambar. Yang tahu ini gambar apa? Sungai yang tercemar. Ciri-ciri yang tercemar gimana Doni? Banyak sampah. Ada sampah aja apa aja kelihatan nggak? Plastik ya. Materi yang akan kita bahas sekarang ini masih berhubungan dengan yang kemarin, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Dari mulai apakah penyebab lingkungan yang tercemar ya, tadi mungkin sudah mulai terbayang pada saat melihat gambar yang tadi. Diharapkan setelah mempelajari pencemaran lingkungan, kita lebih mampu minimalnya mengurangi sampah yang kita hasilkan. Salah satunya ini ada yang bawa ini fotonya siapa ya? Ini berarti salah satu bukti, salah satu bentuk kita mengurangi sampah. Ini manfaatnya kalian menjadi bagian dari solusi permasalahan lingkungan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis berbagai macam limbah. Kita kenali ya, 3 ya, ada reuse, recycle. Tujuan pembelajaran yang terakhir adalah puncaknya adalah untuk membuat karyanya apa? Tentu berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Untuk modal pembelajaran
project based learning, artinya nanti kita akan menghasilkan project ya. Lalu teknik penilaiannya dilakukan secara otentik meliputi pretest, post test, termasuk juga presentasi serta hasil dari proyek nanti. Dan kita lebih bersemangat, kita ice breaking dulu ya. Ada yang mau bikin ice breaking? Vina aja Vina, silahkan Vin. Cepat. Kepala. Oke, pegang hidung. Ibu akan memperlihatkan salah satu kasus. Ini kalau kalian lihat baik-baik, analisa apa namanya, sesuai dengan kehidupan kalian. Ya, apa yang kalian lihat? Sampah yang belum namanya penanganan limbah seperti apa yang bisa kita lakukan, baik itu dalam keseharian ataupun kita dengan sengaja memproduksi macam-macam pencemaran. Siapa yang bisa? Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanahnya menurun. Terima kasih ya. Berarti ada tadi 3 pencemaran ya, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Lalu dampak pencemaran, ada yang bisa? Siapa? Munculnya berbagai penyakit, kurangnya spesies, ledakan tanah, ketidakseimbangan lingkungan. Tentang pencemaran lingkungan ini ada yang mengaturnya juga ya sebetulnya, itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi yang namanya pencemaran itu berarti yang melebihi dari ambang batas. Selanjutnya tentang macam-macam pencemaran tadi yang sudah dibahas oleh Diana. Ada pencemaran air, penyebabnya tentu ada yang tadi Doni jawab ya, yang digambar tadi ada apa saja tadi teh? Sampah plastiknya ya, terus ada airnya yang kotor dari limbah pabrik, lalu dan lain sebagainya. Melaksanakan proyeknya. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya kelompok 1. Kelompok 2 dari kelompok. Kita lihat dulu di halaman pertama. Setiap mengerjakan apapun, jangan lupa tuliskan dulu namanya ya. Nah, tujuan dari LKPD ini dapat mengevaluasi pemecahan masalah limbah. Tadi dipikirkan apa yang akan kita buat ya, karya apa yang akan kita buat untuk mengurangi, setidaknya mengurangi limbah yang ada di lingkungan kita. Terus desain, silakan desain rencana proyeknya, digambar. Itu ada beberapa ide yang harus kalian tuangkan, juga alat bahannya, termasuk juga ada penyusunan alokasi waktu. Jadi penjadwalan ya, timeline. Siap? Silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Ini boleh langsung memulai proyeknya. Silakan emang pattern polanya kayak gitu. Oke, udah banyak yang selesai. Udah ya, udah selesai. Lagi kalau mau menang juga. Sambil menunggu kita presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama satu lagi aspek. Gue tadi pegang apa? Makannya dan bak. Ada lagi.
4 akan mempresentasikan hasil Disalurin, terus kita evaluasi dulu. Ada beberapa yang mengalami kesulitan ya pada saat pengeleman. Kalau di rencana pasti sudah sangat matang. Pengalaman apa yang harusnya digunakan, apa yang harus apa caranya nanti boleh. Tapi pada dasarnya semuanya sudah sangat baik. Terima kasih ya. Perhatikan, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari kali ini. Solusi yang dikeluarkan oleh kendaraan motor otomotif kalau karena nanti kalau yang lingkungannya aktif, terus ekosistemnya mudah punah, terus ledakan hama. oke. Yang tadi disebutkan ada 3R, ada reuse, recycle, plus 2R, ada replace apa? Replace itu mengganti apa? Teknologi yang asalnya tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi kan di awal sudah kita beritahu bahwa ada pre-test, ada post-test. Linknya di Google Classroom, silahkan dikerjakan. Oke, sudah masuk semua. Terima kasih banyak. Ini nanti akan minggu olahnya lainnya. Jadi ini terakhir ya. Kita refleksi dulu pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang kalian pelajari dari pengalaman pembelajaran materi ini? Yang menjawab sama dari gunakan menjadi hal yang bermanfaat atau apa tantangan yang kalian rasakan selama belajar? Tantangan Tahu solusi dari limbah itu jadi membuat apa gitu. Kita harusnya tahu. Alhamdulillah ya. Jadi bukan hanya tentang materinya, tapi juga kemampuan kita mengeluarkan pendapat ya, berbicara dengan orang lain, juga mendengarkan pendapat orang lain. Nah, yang terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? Happy! Yang akan datang ya, kita akan mempelajari tadi yang sudah disinggung sedikit tentang dampak pencemaran lingkungan, tapi yang berhubungan dengan global warming. Pernah kalian dengar tentu saja, efek rumah kaca, juga hujan asam ya. Itu pertemuan yang akan datang. Kenapa ibu berikan sekarang pemberitahuannya, supaya kalian bisa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang hal tadi, supaya ada bekal untuk pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, kebaiknya kita baca doa dimulai. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kondisi yang sehat dan tentu saja kembali lagi ke tujuan awal, kita menjadi bagian dari solusi pelestarian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.